selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ruangan arsip sebuah rumah sakit di Pasaman Barat terbakar pada Kamis siang. Dipicu masalah hutang, Ketua Relawan Anies Baswedan dianiaya. Keceriaan warga merayakan malam pergantian tahun, hingga rencana diam-diam gubernur mengalihfungsikan Taman Budaya, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Warga Simpang 4 di Pasaman Barat, Kamis siang berhamburan ke Rumah Sakit Yarsi yang terletak di depan kantor Bupati Pasaman Barat. Pasalnya, dari gedung tersebut terlihat asap putih yang membumbung. Warga semakin panik setelah raungan sirine mobil pemadam kebakaran menuju lokasi. Kepanikan ini dianggap wajar karena Rumah Sakit Yarsi merawat ratusan pasien. Namun, kekhawatiran warga langsung hilang setelah mengetahui yang terbakar adalah gedung arsip yang terpisah dari gedung utama rumah sakit. Pemadam kebakaran dan pegawai rumah sakit berjibaku menyelamatkan ruangan itu dari kobaran api. Arsip rekam medis pasien dikeluarkan dan diselamatkan dari kobaran api. Berkat kesigapan petugas, api bisa dikuasai dengan cepat. Namun beberapa arsip rekam medis pasien musnah dilalap si jago merah. Kita lihat alhamdulillah cuma sekedar berkas-berkas yang terbakar. Dan ini tentu karena kesigapan anggota. Kalau tidak tentu kertas-kertas itu akan sangat mudah terbakar dan bisa merembet ke lokasi-lokasi lain atau bahkan mungkin sampai ke fisik bangunan. Belum ada yang fatal, Pak? Tidak ada. Tapi bagaimana kondisi sekarang? Kondisi sekarang kalau bangunan tidak ada masalah ya. Bangunan tidak ada masalah. Api sudah mati, bahkan sudah ada sesudah penyiraman atau pemadaman itu sudah dilakukan pendinginan. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus listrik. Maklum, gedung arsip merupakan bangunan tua semi permanen. Meski tak berdampak pada bangunan rumah sakit, kebakaran itu cukup merepotkan manajemen karena mereka kehilangan catatan medis pasiennya. Kalau untuk pelayanan insya Allah tidak ada, tapi tentu saja ada langkah yang akan kita antisipasi ke depannya. Karena memang untuk rumah sakit kita memang rawan kebakaran, jadi mulai besok kita akan mapping lagi titik-titik atau kabel-kabel yang berisiko untuk kebakaran. Belum bisa dipastikan berapa titik dan penyebabnya juga masih kita cari tahu. Ini terbakar gedung apa? Gedung rekam medis, Pak. Dengan kebakaran ini, manajemen rumah sakit harus mengubah rekam medis pasiennya dari manual menjadi digital. Pasalnya, rekam medis merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui riwayat penyakit seseorang. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tidak bertanggung jawab serta tidak menghargai suami dan saling mempertahankan ego masing-masing menjadi pemicu terbanyak kasus perceraian di Kota Padang. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Padang. Menurutnya, faktor media sosial juga sering menjadi penyebab pertikaian dalam pernikahan yang berujung kepada gugatan cerai. Kecanggihan teknologi saat ini memicu perselingkuhan. Rini, salah seorang yang akan mengajukan cerai gugat, mengatakan sosok suaminya tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Wanita berusia 21 tahun, baru menikah 3 tahun lalu. Pilihan cerai gugat sudah menjadi keputusannya yang dipertimbangkan bersama keluarga dan kerabat. Saya di sini mau ngajuin cerai, Pak. Alasannya? Alasannya karena suami saya tidak bertanggung jawab, Pak. Ini usia pernikahannya udah berapa lama? Baru jalan 3 tahun, Pak. Jalan 3 tahun. Iya. Sudah mempunyai anak? Ada 1 orang. Ada 1 orang ya. Pengadilan Agama Kota Padang berusaha memediasi agar pasangan suami istri tidak bercerai karena akan berdampak pada anak-anak mereka.
Pemicu pada umumnya atau pada banyaknya perkara ini pertama karena pengaruh dari faktor ekonomi, yang kedua kurang tanggung jawab dari suami, termasuk juga kurang sabarnya perempuan dalam mendayung rumah tangga. Padahal rumah tangga ini seperti melaju seperti perahu, ada gelombang, ada angin. Karena kurang kesabaran, mungkin kurang matang, akhirnya tidak bisa bertahan. Mereka melakukan perceraian. Pengadilan Negeri Agama Padang mencatat jumlah perceraian selama tahun 2022 adalah 2.075 perkara. Dengan rincian, cerai gugat 1.182 dan cerai talak berjumlah 451 perkara. Dari jumlah itu, 1.633 perkara berakhir dengan perceraian. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan lebih dari 1.600 perkara, kasus perceraian pada tahun 2022 meningkat lebih dari 25%. Kecamatan Koto Tangah menjadi kecamatan yang terbanyak mengajukan perceraian, disusul Kecamatan Bungus dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Robiha melaporkan dari Padang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang membongkar 5 lapak yang berjualan di trotoar Jalan Simpang Haru. Sebelum pembongkaran, Satpol PP Kota Padang, aparat Kecamatan Padang Timur, dan Kelurahan Simpang Haru telah mengimbau dan menegur pemilik untuk memindahkan lapak-lapak mereka dari trotoar. Namun surat teguran tersebut tidak diindahkan. Lapak-lapak tersebut telah berdiri selama beberapa tahun lalu. Beberapa di antaranya bahkan sudah membangun tonggak beton. Keberadaan lapak di trotoar dianggap melanggar ketertiban umum karena trotoar berubah fungsi. Pedagang kesal dengan pembongkaran itu, namun tidak berani melawan petugas. Ada lapak PKL yang memakai fasilitas umum berupa trotoar yang sudah ditegur oleh pihak kelurahan dan kecamatan, tidak mengindahkan, akhirnya langsung kita tindak lanjuti. Totalnya ada 5. 4 berada di samping kantor lurah Simpang Haru, 1 lagi berada di lampu merah ya, di trotoar di lampu merah Simpang Haru. Pembongkaran lapak di daerah Simpang Haru merupakan pembongkaran yang kesekian kalinya. Hal ini bisa terjadi selain warga yang bandel, petugas juga tidak konsekuen dengan penegakan aturan. Robiha melaporkan dari Padang. Warga Sungai Sirah Kanagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, Kamis pagi dikejutkan dengan ditemukannya mayat Rosdiana yang berusia 68 tahun. Korban ditemukan di kamar depan rumahnya dalam kondisi membusuk. Korban ditemukan setelah keponakannya dan warga sekitar curiga karena tak melihatnya selama 2 minggu terakhir. Kecurigaan semakin bertambah karena rumah korban terkunci dari dalam. Saat diintip, terlihat jasad terbujur kaku. Temuan ini dilaporkan ke polisi. Selama ini korban tinggal bersama anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, korban juga menderita penyakit asam lambung akut. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara tak menemukan bekas kekerasan di tubuh korban, sehingga polisi menyimpulkan tidak ada unsur pidananya. Jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Hitung-hitung dari tanggal dia makan diperkirakan sekitar 12 atau 11 hari lah. Karena tanggal 23-24 ada pesta di belakang, dia masih sempat makan di sana sama warga. Setelah kita cek di TKP tadi, karena pintu dan jendela terkunci dari dalam, tipis kemungkinan ada tindak pidananya. Kalau menurut analisa kita, mungkin karena dia menahan sakit atau lapar, karena dia indikasinya ada sakit asam lambung. Polisi juga tak bisa memperoleh informasi tambahan terkait kematian Rosdiana. Pasalnya, anak korban yang mengalami gangguan jiwa telah lebih sebulan tidak pulang ke rumah dan hanya berkeliaran di pasar Sungai Limau. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.